ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه إلى آخره. Hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pengajian di bulan makin niki tiang puluh sami diberikan kesehatan, keafiatan dan sekaligus menyempatkan diri untuk hadir di masjid niki atau di musholla niki untuk sama-sama menjalani sholat asar dengan berjamaah, zikir, doa yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat pengiringan hadir di majelis niki, Allah Subhanahu wa taala akan semakin akan menambah nikmat-nikmatnya kepada tiang pelugum sami. Saat tijan ujian sakit, mudah-mudahan tangkat penyakit insyaallah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tiang pelugum sami bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, tentu karena niki adalah pengajian terakhir sebelum Ramadan. Jadi terakhir sebelum Ramadan, karena dalam Ramadan sampai dengan waktu yang mbah darwan pakaian Allah yang berlanjutan kembali pengajian niki. Oleh sebab niki munasabatu qudumi Ramadan atau berkaitan dengan akan tibanya bulan Ramadan, maka insyaallah menjadi tepat Nabi saya bahas makin niki adalah saling mengingatkan dengan keutamaan bulan suci Ramadan, kemudian keutamaan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, sehingga tiang pelugum sampai niki bisa melewati Ramadan niki dengan persiapan, dengan program dan dengan ibadah, sehingga mudah-mudahan tiang pelugum sami sugul dari bulan Ramadan lemak niki dalam keadaan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagian WA untuk para makin niki menyebar, saling kirim berita-berita, saling kirim tentang keutamaan-keutamaan ibadah tertentu. Maka di antara yang samud daik makin dalam beberapa saling kirim mengirim melalui HP niki adalah untuk menyambut bulan Ramadan niki biasa dengan cara bertasamuh. Bertasamuh niki artinya adalah saling meminta maaf dan saling memaafkan. Nah niki sekalipun dinarak menurut tiang dengan keterbatasan mendapatkan dalil-dalil tentang sebelum Ramadan atau di bulan Sya'ban niki untuk inding maaf, bebeng maaf niki inding. Melainkan sesungguhnya adalah inding maaf dan memberikan maaf niki berlangsung sepanjang masa. Nah cuma itu di Indonesia niki sering kita mengadakan sesuatu niki karena ada sebab-sebab
boleh jadi dipandang sebab penting. Merantang misalnya niki di Jakarta makin niki yang belum sami sermina dalam TV. Kebiasaan ini aja di awal-awal atau akan di bulan Syaban akhir untuk menyambut bulan Ramadan niki pada rame juk kubur, ziarah kubur. Sedangkan lamun itu tahun ziarah kubur rame-rame malam tanggal Lebaran. Di tahun lain atau Nabi misalnya Nabi SAW bilang malam. Ukurannya Nabi ziarah kubur niki bilang malam. Terus menziarahi kubur sebinian Aminah niki jelu Sabtu. Itu di Indonesia niki marah baru. Tergantung kepada kebiasaan atau adat. Saya jelas bahwa semua niki adalah pegawaian solah, pegawaian bagus. Nah, maka marah baru di antara saling cerita, saling anjuran di bulan Syaban menjelang Ramadan niki adalah saling inding maaf dan saling memberi maaf. Tapi sebab basen adit tamu dalam bulan Ramadan dan tamu dalam bulan Ramadan niki dalam keadaan suci, bersih kaitan kita dengan sesama batur, sesama tetangga, sama sahabat, sama tuan jari. Kemudian bersih masih dosa dengan tunas ampun, taubat, istighfar, tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bersihnya hati, dengan bersihnya hubungan antar sama masyarakat niki akan menyebabkan semangat dalam bulan Ramadan. Semangat ibadah, semangat sholat berjamaah, semangat tarawih, semangat berderus, semangat ngater apakah ngater bebuku atau ngater berderus. Pokok selaku tak semangat karena dalam bersih. Berbeda halnya dengan lamut kotor. Mut kotor niki tipu, abot, males. Pada mendantian belum sambil lamun kini ketua remong, di tuah mandi, selapu butet milih selapu dot abot. Ngone melek tedam melek kok. Nah, sedangkan lamun dalam keadaan bersih, mandi, mones, maka niki menyebabkan semangat bergerak. Nah, Allahu alam seperti itulah perbandingan hati niki untuk bertemu Ramadan adil bersih, maka diharapkan bertemu dengan Ramadan niki semangat untuk melakukan semua ibadah. Karena Ramadan niki adalah bulan sepenuh dengan keutamaan, bulan yang utama, ibadah di dalamnya pun banyak keutamaan. Nah, oleh sebab itu jamaah sami pada kesempatan niki tiang bersama pelunggu sami akan membaca satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang beberapa keutamaan syarat dalam bulan Ramadan. Nah, tentu kembali di antara maksud setiap baca hadis niki ataupun hadis-hadis selainan saya berkaitan dengan masalah targhib. Jadi anjuran-anjuran niki hadis saya betul-betul tamu dalam Ramadan niki semangat ibadah. Manik Nabi bahasa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtiyat ummati khamsu khisal fi Ramadan lam tuqtaha ummatun qablaha ummatun qablaha. Niki pengandikan Nabi. Umat manik Nabi ican si Allah 5 perkara dalam bulan Ramadan niki sa'din wah ican isi Allah untuk umat-umat sebelumnya. Ada 5 sifat, ada 5 perkara yang Allah berikan keutamaan pada bulan Ramadan niki tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti niki disebut dengan keistimewaan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Nabi bermana kena lam tuqtaha ummatun qablaha atau qablaha dinuah tebing perkara niki juk umat sebelum menunjukkan bahwa umat-umat lain
mun liwat aran bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa umat-umat lain masih temanikan puasa pada bulan Ramadan. Marantan itu makin niki melewati bulan Ramadan dan diwajibkan di dalamnya puasa. Lagu karena keistimewaan Nabi dan umatnya, maka arah entan tebing keistimewaan isi Allah Subhanahu wa taala. Tentu keistimewaan samara niki bagi Tempel Gum Sami harus kita sambut, kita terima dengan semangat, kita terima dengan penuh kegembiraan dan dibuktikan dengan mengamalkannya, membuktikannya. Jadi mengamalkannya dan membuktikannya. Manik Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, pendidikan Allah telah diwajibkan atas pada berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, adim sak pada jadi dengan sak bertakwa. Ayat inilah merupakan satu-satunya, jadi hampir satu-satunya paling jelas bercerita tentang wajibnya puasa niki menyeluruh terhadap umat saleh, termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan pada yaitu la'allakum tattaqun, untuk bisa mendapatkan ketakwaan. Nah jamaah sami lamun umat lain kewajiban puasa si Allah Subhanahu wa taala niki beda cara, beda syariatan. Perintahan pada cara tegawe beda. Dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terjadi tahapan-tahapan dalam kewajiban puasa niki. Sapertama lae sendinman turun perintah puasa ilik bulan kedua, ada tahun kedua, ampura tahun kedua hijrah, 2 tahun desi Nabi melinggih li kota Madinah yang pun perintah puasa. Sendinman nika atau pada waktu nika sak pertama kali kewajiban adalah puasa Asyura. Jadi puasa Asyura yang pun Nabi laik dengan cerminan masyarakat Madinah, lebih-lebih di kalangan gobok Yahudi, sak puasa pada bulan Asyura. Kemudian Nabi berketuan dikembigan pada puasa. Maka terjawab oleh sahabat bahwa di antara jawabannya, ia entanan bersyukur entan selamat pada hari itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi selamat dari kejaran Fir'aun. Yang pun Nabi itu lebih pantas puasa daripada niyapadu. Itu pantasan. Itu yang patutan lebih bersyukur daripada niyapadu. Akhirnya Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi. Kemudian Nabi memerintahkan untuk puasa pada jelu tanggal 10 Muharram. Ngonek-ngonek berubah. Wasya Asyura niki menjadi sunnah. Yang pun datang perintah puasa mangkin niki. Nah, puasa niki pun masih dalam bentuk memilih. Sambil puasa bau. Handik puasa bau. Lagu saya berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa, sekalipun puasa niki terganti isi fidyah. Nah, di mana terakhir turunlah perintah ketetapan bahwa dinar aran pilihan, melainkan puasa niki wajib din bau terregak-regak atas orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa niki adalah pertama Islam, kedua balik, kemudian berakal, kemudian dalam keadaan ndik sakit atau ndik musafir, saya sebut dengan mampu berpuasa. Kemudian yang keenam adalah al-khali minal mawani, jadi sunyi dari larangan-larangan, sunyi dari pencegah-pencegah barangkali jemaah nisa haid atau nifas. Nah niki
persyarat wajib puasa. Nah intinya jamaah sami bahwa puasa ini adalah ibadah sa ijma waspakat seluruh ulama atas hukuman bahwa wajib bahkan menempati salah satu dari rukun Islam. Nah sehingga marah sampun kita sampaikan di masjid harus pada saling peringat lamun arak semutan dari sandi puasa. An baja, an toa, an nina, an mama. Lamun mereka niki adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa, maka wajib baginya berpuasa. Dengan cara ya tidak berkeluar ngenam niki sazahir dan melakukan hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tentu jamaah sami, lamun arah dengan sambil ngakalan terhadap masyarakat tentang sak puasa atau di puasa, ini modok. Jadi dalam balin atau lawang, lenting, ngemi, ngeriap, bekelur, ngenam, ngupi, ngeteh, sprit. Di misalnya sini ki mau sogol. Jadi ngomong ngandut misalnya. Jadi modok. Lagu yang tidak bisa diakali adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Niki din baut akalan si siapapun karena Allah adalah zat maha nyermin, maha melihat, maha alim, maha mengetahui dari seluruh makhluk ansara di alam semesta niki. Nah, kembali jamaah sami kepada keutamaan yang Allah berikan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Manik Nabi pertama adalah khaluf pamissa ini atyabu indallah min rihil misk. Jadi ambu biwih dengan sak puasa sak ndek mai ambu niki di sisi Allah atyab, di sisi Allah Subhanahu wa taala atyabu indallah min rihil misk. Di sisi Allah lema lejil kiamat akan menjadi lebih wangi daripada minyak al-misk. Minyak al-misk. Minyak al-misk niki adalah sering diterjemahkan dengan minyak kasturi. Kelas minyak sengeh paling tinggi, itu hanya mengetahui nama doang. Andi ada barang paling unin parang doang, kena minyak sengeh misk kuning. Lalu hakikat al-misk niki adalah minyak sengeh paling sengeh lamun cara berawat herbal. Karena dia lahir dari Al-Ghazal. Al-Ghazal niki binatang sejenis mayung tengah padang pasir. Berembeh tetan tapi jangkeun sa ke taman darat mengelampung bayumun tali tetepen jangke marak kana kapetok posetan. Nah ya geri. Nah ceritanya jadi minyak sangis hebat lalu al-misk niki. Ya hebat lalu. Lagu sang lain jadi mayung Sumbawa pada mayung Arab. Jelas Al-Ghazal niki sejenis mayung binatang liar. Nah, intin adalah minyak sanyanta di sini insyaallah. Sawah ngadu, satebe inget bayangan tentang kehebatan al-misk niki adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair niki salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengutamakan Nabi agama Islam daripada inak dan harta benda. Teruna gagah solah dengan Arab, mu kanak tunggal, mu keluarga atau inak dengan sugih luar biasa. Jelas tanpa pemanja. Nah mau jadi ukuran tanpa pemanja, Mus'ab niki si manja pakaian paling solah pakaian. Sang minyak sengehan, ande nak kadu minyak sengeh niki ton ngadu. Mu lampak misalnya juk bebieu juk masjid. Le pondok masih ngampar rambut. Ni datang tubat. Pasti tanda apa lewat baru ni meninggal. Ingat mesa udah banyak sangat hebat lalu. Dan ini adalah al-misk. Namun di akhir perjalanan Mus'ab bin Umair niki mendengarkan dakwah Nabi. Pengajian Nabi, tertarik kepada pengajian Nabi.
secara singkat kisah dengan niki hanya melewati saja, maka isi meriin inaan juk Nabi dot Mus'ab saikuti agaman Nabi SAW, maka inaan dalam maliki mun ngapiaran mun usir mun tundungan mungkah icak balik dende aku jari inaat mungkah jawab apa-apa kecuali pakaian hanya leket li awak. Lalu Mus'ab niki siap demi untuk mengikuti Rasulullah SAW dan menganut agama Islam. Jadi mun adik kemewahan, mun bilin inaan, mun bilin segala-galanya niki demi Rasulullah SAW. Nah nikilah bayangan minyak al-misk. Mu ita makin niki marah baru. Hanya dengan ceritain bayangan marah baru. Hanya mungkin mengenar nama lagu Insya Allah lema jiluk kiamat, mudah-mudahan itu selaput menjadi ahli surga. Maka ambun mbok ndik mai karena sebab puasa niki lemak yang berubah menjadi aftiyah, bahkan lebih sengeh daripada minyak al-misk atau kasturi. Oleh sebab itu dalam madhab yang belum sami, madhab Syafi'i, makruh hukum menteteh ambu bais niki makruh. Berembe kenan makruh teteh, makruh besugi, makruh bersikat apabila wah mulai sogol lembok di mai niki. Piran mulai sogol lembok kan di mai niki biasa tonang. Zohor itu ke atas. Niki ja dene bengkoh-koh batur ya. Jadi amunah niki ja mulai. Nah, sehingga elik sejak waktu-waktu marak nike makruh besugi, makruh bersikat. Karena bahasan Imam Syafi'i rahimahullah akan menyebabkan hilangnya bau sandik mai niki. Pada artiin kanca mursyadaida al-misk, mursyadaida minyak sengih. Salam ada jauh kiamat. Nah niki tentu jamaah sami para pengandika Nabi Sabaru tidak diberikan oleh Allah selain kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian kedua, watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat-malaikat niki tunasan dengan sapuasa ampunan yang ke datang berbuka. Berarti elik terbit fajar yang ke berbuka, selama itu malaikat-malaikat niki tunasan dengan sapuasa niki ampunan. Izin cocok kena mones-manes dosa dengan puasa. Mones. Karena yang memintakan ampunan niki adalah makhluk sak suci. Makhluk sak tekangan isi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu jamaah sami dalam hari-hari yang terpuasa niki harus terjaga. Terjaga ini hal-hal yang akan membatalkan pahala. Termasuk menjaga ini hal-hal saya kurangi pahala. Niki jaga. Napi model menghilangkan pahala puasa niki tentu ndek ensa berupa bekelur, ngenem, berhubungan suami istri niki ndek. Berarti sejenis pegawaian ndek nyembesuh. Pegawai ndek nyembesuh. Lalu pegawai niki berdampak kepada orang lain. Misal manik Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi sandi tahu andak biwihan ili ngerawas mengandung kebohongan, sandi tahu andak pegawaian ili hal mengandung mengkhianati orang lain, maka Allah tidak butuh kepada puasanya hanya lamun sebatas menahan diri dari makan dan minum. Nah, oleh sebab itu di antara yang membatalkan pahala puasa niki adalah berbohong, berkhianat. Nah, kemudian di antaranya adalah menjaga pandangan, menjaga kentok, ilik mendengarkan hal-hal sang ditekayon si agama. Mantra menarat dengan begibah, sogol dindik milu. Bahkan lamun arak dengan sumpat
manik Nabi syabbahu atau sabbahu ahadun. Sabbahu ahadun. Arak dengan sumpah. Nyekat lampak mana-mana ke sumpah. Sila yang dia panas. Sering yang sampaikan. Basong niki kan basong tanggot kena basong. Basong liwat nanti. Lagu lamun manusia liwat basong liwat. Nah niki nyumpak niki menyakiti. Niki menyakiti. Nah niki termasuk nyumpak. Lamun tiang pelugum sami terkena marak niki berembek ke panas. Berembek ya ke gedak-gedak. Nah lagu manik Nabi wa in sabahu ahadun aw qasalahu atau bahkan mentantangan besi atau boleh jadi menyakiti falyaqul inni shaimun maka itu tersakiti si dengan marak baru niki dendek endang lalon dendek layanin bahkan justru bara antan maaf sementara kena kuasa mobilinan bilin sehingga tidak terjadi perlawanan. Kemudian engalamun nia nyumpak itu nyumpak sama dengan satu-satu pada dan berdosa. Nah oleh sebab itu nikilah ukuran isi puasa ini harus terjaga. Mula muntuah jaga puasa temarak niki jagaan elek pendengar penyerminan elek rawas lisan jangke berbuka maka nikilah sebut dengan puasa sa istimewa. Istimewa sak menjadi sebab syaitan niki terbelenggu. Enggak macam tan begudu syaitan niki daran tan beli dengan puasa. Oh kenyekak puasa. Baik hak ganggu niki adalah syaitan manusia ataupun syaitan jin. Tetap mengatakan ini shaim. Dan niki di antara adat atau di antara adab puasa dalam menjaga atau jaga hal-hal sak ditekanan si agama. Tentu jamaah sami cara menjaga puasa niki dari segi hiasan. Baru niki adalah menjaga puasa adin sandi kotor. Makin jaga puasa adin menjadi terhias. Adin terhias puasanya. Di doang sapun le kotoran. Lagu perlu enda terpecet. Perlu masih terpesolah. Lawan bahasa bangunan terpasangan ornamen barak niki kan sekolah. Andai duit terpasang-pasang luh-luh doang ya di deman. Bersih tersapu masih dinman. Jangan ke datang marah niki. Tercet, terpasangan kubah, keramik, masya Allah. Jadi sak bengukim niki demen leti taat berjamaah. Itu saleti ngaji masih demen tak? Seluruh demen. Karena melihat masjid sa atau santren sa bersih dan indah. Marah niki masih puasa. Puasa niki bukan milik tiang pelgum sami, tetapi tetaku isi Allah. As-saumu li. Puasa aku epen milik Allah. Nah oleh sebab itu adin sa tedeman puasa isi Allah, maka harus bersih dan harus indah. Bersih niki adalah marah baru. Jagaan kotoran, jaga kotoran ucapan, penyerminan, pendengar, niki adin bersih. Nah, sak kedua dihiasi. Napis nanti hiasi puasa niki adin tekawinan insyaallah. Hiasin isi salat berjamaah. Hiasin isi baca Quran. Hiasin isi beristighfar. Hiasin isi bersedekah. Hiasin isi tarawih. Niki adalah hiasan-hiasan yang akan menyebabkan bangunan puasa yang belum sampai niki menjadi indah. Dan itulah yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti jamaah sami aku puasa mukul puasa dan Allah jarian. Mungkin makna dari aku epan puasa niki adalah litasyrif, untuk mengagungkan, untuk menghebatkan akan puasa niki. Sehingga tiang pelugum sami marah baru tidak memberikan puasa kepada yang maha agung, pokok tak asal-asalan. Tetapi kita berikan puasa yang terhebat, bersih dan indah. Jadi sampun yang memberikan ibarat kepada bahwa lamun itu makin pelunggum sami, andin arak apa hante bedoweng, yang tanja ustad atau tuan guru beda tetauan.
tentu pilihan yang paling solah. Ande nambon sokan mentis-mentis ngeloneng-loneng. Ande kacang masih mempelek-pelek. Ande jagung masih dinara congang-congang. Reket-reket doang benji. Karena keluarga bersami akan memberikan kepada sakmut hormati. Niki perkara dunia dan bilalu dan tidak ada hubungannya, tidak ada perbandingan antara makhluk kanjeng Khalik. Lagu itu maraniki. Maka jamaah sami untuk menatap kehidupan akhirat, maka puasa saat beng Allah niki adalah harus ibadah puasa bersih dan indah. Bersih, ile baru-baru niki membatalkan niki, membatalkan pahala, indah dengan hiasan-hiasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian marah baru tastaghfir lahumul malaikatu hatta yuftiru, dan Allah ada malaikat akan tunasan dengan sapuasa niki ampunan kepada Allah sampai berbuka. Pirana berbuka tanggot kena bari iseng ka berbuka dan ngenyatang doan malaikat. Nah, niki ding kamu. Karena batasan berbuka niki adalah terbenam matahari. Bahkan Nabi bermanik wala yazalun. Jadi wala yazalun fi khairin ma'ajjalu al-fitr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Jadi senantiasa orang-orang yang berpuasa niki dalam kebaikan sehingga dia bersegera berbuka. Nyerapak berbuka lamun wah serap jelu yang ditandai dengan ngebang. Nyerapak. Apakah termasuk hak jadi ngebang-ngebang di masjid pesantren musala? Termasuk. Tidak beda. Jadi berbuka dulu yang pengebang. Karena Nabi mengatakan umum la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Semua orang yang berpuasa niki berada dalam kebaikan dengan catatan mereka segera berbuka. Niki berlaku umum. Nah, sehingga berbuka yang pun ngebang. Nah, niki sak kedua. Kemudian sak ketelu manik Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatah. Bilang jelo puasa, jelo Ramadan, niki Allah menghiasi surga. Yuzayyin, menghiasi. Jadi marhaba aja Mas Ami. Surga doang di nata hiasan pun masih wah surga wah. Wah indah, wah nikmat, wah solah, wah nyaman. Penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Lagu akan semakin lebih nyaman ketika diperindah malik. Yuzayyin. Jadi yuzayyinullah. Jadi Allah akan menghiasi surga tiap hari pada bulan Ramadan. Tsumma yaqul, kemudian berkata yushiku ibadi as-salihin an yulku anhumul maunata wal adha wa yasiru ilaik. Kemudian yushik ibadi as-salihin. Jadi hampir-hampir atau banyak dari kalangan hamba-hambaku yang soleh an yulku anhumul maunata wal adha, untuk melepas akan kesulitan, hal-hal yang menyakitkan, wa yasiru ilaika, dan mereka menuju kepadamu. Jadi artinya bahwa kecelut yang perlu sami sa puasa niki sulit, sakit, lapah, bedak, berbagai macam tantangan. Lagu dakan jamarak nike tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu Allah mempersiapkan bagi mereka niki adalah surga. Jadi surga yang akan menjadi tempat orang-orang yang berpuasa. Atau surga niki sangat rindu ingin juk dengan puasa. Dan niki khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis salainan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bahwa surga niki nyantar isin rindu, kangen, melek, berdait terhadap kelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mereka yang puasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian
wa yusaffadu fihi maratus syayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusun ilaihi wa. Kemudian pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengikat sekok akan setan-setan yang akan memberikan godaannya terhadap manusia atau dengan orang-orang beriman. Nah, oleh sebab itu biasa di bulan Ramadan ini hati dengan beriman puasa ini diberikan semangat untuk ibadah, dan biasa tidak mikir untuk melakukan kemaksiatan. Jadi mikir untuk melakukan kemaksiatan, kecuali terhadap beberapa orang. Dan ini oknum lagu secara umum bahwa pelaku maksiat pada bulan Ramadan ini akan berpikir panjang. Rasa pentelah sama sekali, boleh jadi rasa kurangin, atau paling tidak berkurang pelakon. Nah, ini adalah bukti dari setan-setan ini diberikan ruang gerak sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah sami nyanter istilah tergantung kepada puasa. Dari puasa sakejelo. Apabila jaga puasa seperti saonek niki jaga puasa ele ngeraos sandi kena ele seriuk sandi kena dengah sandi kena lakukan handi kena, maka nikilah makna dari setan niki dintau berkutik. Karena masing-masing dengan sapuasa niki pelangguh puasa, den bani maksiat yang akan puasa, den bani balas sumpah dengan kenyakan puasa, den bani ngelawan dakaan jahat tegudu-gudu ya tantang-tantang dengan mentakut menjaga puasa. Semua niki karena sebab jaga puasa. Nah, sehingga setan ini den tahu berkutik dari mencampakkan manusia. Nah, kemudian wa yaghfir lahum fi akhir lailatin. Keutamaan berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dengan sapuasa niki fi akhir lailatin, pada akhir malam. Qila ya Rasulullah, Nabi tetunasin ya Rasulullah, ahya fi lailatul qadri, apakah maksud niki lailatul qadar ya Rasulullah, saat diampuni dosa pada akhir malam? Qal la, ndik menu, walakin al-amilu innama yuwaffa ajru idza qada amalahu. Melainkan setiap dengan beramal, beribadah, maka Allah akan berikan pahalanya begitu selesai ibadah, li akhir ibadah. Misal kejelo puasa, makin niki jelo Senin puasa, terus bareh ke malam tarawih, demin Senin man subuh anggaplah selesai, buka lembaran baru. Senin man subuh, Senin man terbit fajar, niki Allah mengampuni dosa-dosa hambanya berpuasa dan ibadah pada malam hari ini. Nah, baru sahabat nunas, din malam Lailatul Qadar niki kenan ya Rasulullah, ndik, melainkan setiap malam, karena Allah akan memberikan pahalanya begitu hamba selesai melakukan pegawaian. Jadi selesai pegawaian langsung tebing catatan pahala, catatan upah. Nah, maka niki jamaah sami menjadi keistimewaan bagi umat Muhammad SAW yang nomor 2 malaikat tunasan ampunan kejelo karena sebab puasa. Kemudian li akhir malam, di kelima niki akhir malam, Allah Subhanahu wa taala secara otomatis memberikan ampunan kepada setiap hamba. Maka terjadilah kebaikan-kebaikan sak datang sebab malaikat, sak langsung dari Allah karena sebab ibadah.
Maka lamun niki terus berjalan, bilang jelo, jang kedatang telung dasa jelo atau sebulan, maka inilah para alumnus nikilah dengan sak sugul ini bulan Ramadan menjadi alumni sak berprestasi, alumni sak berhasil, alumni sak membawa nilai ketakwaan. Sehingga takwa niki marak sakrang sampean dari manik Allah Subhanahu wa taala. Takwa nikilah yang akan membawa tiang pelugum sami kepada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena niki jamaah sami target. Jadi target dari puasa saya datang niki adalah bagaimana bisa mendapatkan nilai takwa. Dan dengan cara habaru. Jadi puasa niki jagaan adin bersih. Kedua, puasa niki jagaan adin indah dihiasi. Nah, selanjutnya masalah rahimakumullah berkaitan dengan masalah ahkamus siyam. Jadi hukum-hukum puasa bahwa di antara sunnah pada bulan Ramadan sebagai bentuk masih hiasan-hiasan puasa niki salat tarawih. Ke malam ada salat tarawih. Disebut dengan qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Qiyam Ramadan niki baru sampun manik Nabi sallallahu alaihi wasallam maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila milu tarawih. Karena iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, kemudian iman kita kepada hari akhir, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harapan-harapan syarat dalam ati maraniki atau dengan dasar-dasar ati marha baru nike, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Mengampuni dosa sawah liwat. Dosa-dosa sawah liwat. Telua sak mengampuni dosa. Hamut reka yang makin iki. Maka akan semakin bersih setiap orang sak berpuasa karena sebab tarawih. Nah, kemudian jamaah sami dalam salat tarawih niki upaya walaupun insya Allah niki hanya penguatan tarawih niki dengan cara berjamaah. Kemudian dendek sogol elek masjid atau santren tarawih lamun dek man selesai imam elek witir. Lamun wah witir ja kanggot sogol sekalipun imam masih berterus di masjid di santren. Jadi maksudnya adalah selesai elek witir. Karena manik Nabi sallallahu alaihi wasallam maqama ma'al imam thumma la yansarifu hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Jadi barang siapa yang salat tarawih bersama imam dan tidak meninggalkan imamnya sampai selesai imam, yaitu dari salat tarawih ini maka Allah akan memberikan pahala tambahan, pahala bonus, pahala dengan tahajud sampai kelima. Ben hapus dosa, bet mau nilai tahajud sampai kelima. Kemudian jamaah sami makan sahur. Makan sahur niki mararan sahur. As-sahar. Niki tengah malam. Jadi berkeluar tengah malam. Sedangkan waktu yang paling utama, paling afdal adalah sepertelu malam akhir atau menjelang terbit fajar. Sahabat memberikan ukuran berembe jaraan Nabi bedaran sahur. Maka sahabat menceritakan ukurannya adalah membaca Al-Quran 50 ayat, 50 ayat. Andai nak baca Quran, baca 50 ayat. Nah nikilah waktu Nabi makan sahur. Artinya makin niki tahun tak pilih waktu sautama niki dengan
masjid, santren, berduduk, kemudian mendengar speaker radio, imsak dan seterusnya, maka dengan mudah mendapatkan keutamaan makan sahur di akhir malam. Manik Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Jadi makanlah olehmu akan sahur, karena makan sahur niki akan memberikan keberkahan. Berarti berpahala dengan makan sahur. Nah, sehingga ulama berbahasa dekat je besuh ukuran darah angan, maka paksaan mana-mana isi selumur air putih atau ngopi atau ngeteh atau napi juga. Sepenting arak makanan tamu samut niatan dari makan sahur. Maka niki mendapatkan pahala makan sahur. Tanggon kena atau baun kena dengan nyaur isi ngerokok doang. Ngerokok doang jadi makan sahur. Allahu alam niki jantin tamu pada din tamu. Ingat, aran makan sahur niki adalah makanan tamu. Jadi ulama memberikan contoh dengan ukurannya segelas air, berarti arak tamu. Sedangkan ngerokok niki kan pendak sogol tamu. Memtamaan balik ke pesogolan. Kayak gini naruhan. Bau doang, sepenting didik jangkeun di arak tamu makanan. Adin dinarak khilaf oleh kalangan para ulama bahwa di samping ngerokok marak baru yang punya sehat, semangat sholat subuh, baca Quran, lalu begawean, sila. Lagu dende jangkeun dik sebelumnya tesuhan nike makan makanan atau minuman. Nah, kemudian dia masami apalagi bau nyaur isi kurma. Namun darah angan nek waktu sabedurus wan bekelur. Nah, maka waktu sahur niki adalah mana-mana kurma. Lamun bede kurma, kadu kurma. Nah, niki yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru kepada bebuka marahone bebuka. Bebuka niki pun sunnah untuk bersegera dan sangat sunnah kurma niki dengan menggunakan rutobat atau beberapa biji kurma sak masih kodak atau masih tegem katanya. Kenah. Jadi kurma sama masih kenah. Niki paling utama. Dan niki yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marak ceritain para sahabat kana yuktiru bi rutobat. Jadi Nabi lai berbuka dengan beberapa biji kurma sak kenah. Lamun ndek bedowi sak kenah, maka menggunakan kurma sak biasa. Lamun dia beli kurma sak biasa, maka hathayatin min ma. Jadi menggunakan beberapa teguk air putih. Air putih. Niki isi berbuka. Kemudian marak niki urutan berbuka, tentu jamaah sami niki datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi niki mencontohkan apalagi merintah niki karena ada hikmah, ada keutamaan, ada faedah. Maka yang disebut oleh para ulama, hasil kajian ulama bahwa sak paling solah niki kurma karena tian 12 jam niki kosong. Maka dendik petinjo tenisi makanan-makanan sak keras. Melainkan bukaan dulu isi sak mateng-mateng. Maka di antara yang mateng niki adalah kurma. Sehingga marak baru dinarak kurma maka air putih. Niki sebagai buka tian katanya. Nah, baru kemudian diisi dengan makanan-makanan sak lain. Niki sunnah tentunya ya sama jemaah rahmatullah, sunnah-sunnah yang digunakan dalam berbuka. Nah, kemudian doa. Di antara doa yang masyhur, samud dengah, samud tajah, samud amalan, samud baca adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa dalam hadis yang masyhur.
Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim atau hadis yang lebih sahih, mbemben kapa posopo atau mbemben riwayat dari Nabi adalah dhahaba zam'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah niki doa sak terbaca pada waktu berbuka. Nah tinggal arah pengenuanan piran terbaca doa niki. Apakah sebelum keluar kurma atau suahan? Sebelumnya atau suahan. Nah niki tidak ada batasan pasti. Sajelas doa berbuka. Nah lagu arak melihat, sebagian ulama melihat bahwa doa niki dilakukan sebelum berbuka. Karena di antara doa sak tertolak insya Allah Subhanahu wa taala adalah doa dengan sak puasa. Doa dengan sak puasa. Maka melihat niki ulama mengatakan berdoa sendetman kelur kurma. Ada yang sadoot niki tama dalam kenyeket masih berstatus puasa. Sehingga doa usai ini la yurad. Jadi doa dengan puasa niki din tertolak. Lagu dengan sebab buka berdoa sewahan berkelur insyaallah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma marah baru. Sebagian ulama berbahasa senditman nyenam, sebagian bau masih suahan berkelur enak Allahumma laka sumtu. Lalu insyaallah saya lebih kepada kerapat kebenarannya adalah senditman berkelur. Jadi senditman tamu makanan ini kita berdoa kepada Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah inilah jemaah sami hadis-hadis berkaitan dengan masalah keutamaan, sebagian dari keutamaan Ramadan. Tentu begitu banyak keutamaan-keutamaan syarak pada bulan Ramadan ini, termasuk keutamaan ibadah dalam bulan Ramadan. Lalu tentu karena keterbatasan waktu, maka inilah yang bisa kita pilih untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan tiang pelugum sami tican sehat walafiat, tican belum merebutkan bulan Ramadan dan mengisinya dengan ibadah-ibadah, dengan kegiatan-kegiatan tadarus, kemudian kegiatan sedekah, zikir, baca Quran dan lain-lain. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masalah makan sahur itu dengan masih memberikan jemaah cara-cara di kadang-kadang ini ada bersahaja. Makan sahur itu ini sahur itu masuk malah kaitan. Apakah makan itu termasuk makan sahur atau tidak? Satu dua itu masalah pulkan sunnah itu. Pertama mendapat itu sama mendapat imigrasi seperti hari. Nah lalu nanti baca sekarang ini, dan kan kalau nanti air putih itu tidak mendapat sementara. Nah apakah ini termasuk sunnah segitu atau tidak? Oke. Alhamdulillah niki untuk penguatan. Jadi nyaur niki jamaah sami marah baru sampun kita sampaikan bahwa sahur niki artinya tengah malam. Tengah malam. Jadi andai atas jam-jam sekek jam 2 iki tengah malam. Nah, lamun arak dengan nyaur dakan niatan nyaur lagu nyekan oleh bederus niki din man tambah waktu. Gimana waktu? Tama dalam lamun istilah Arab adalah asya, jadi makan malam. Asya, makan malam. Jadi sahur niki adalah akhir malam atau tengah malam sampai dengan akhir malam.
Yang pun marah baru ulama berbahasa di tengah malam hanya kat apa abot ipu lebih wah atau naik besu waktu berderus niki tetap paksakan diri untuk tuwe sekalipun segelas air yang kita niatkan untuk sahur. Untuk pertama pati perintah Allah untuk nyaur, perintah Nabi untuk nyaur. Hak kedua untuk mendapatkan keberkahan dari nyaur. Hak kedua tentu pahala. Nah maka sahur niki dilakukan tengah malam. Nah kemudian saat kedua mengenai berbuka. Baru-baru niki ini yang berdoa lah. Sebagian batur kurma berdoa, air putih berdoa. Lagu isi melihat bedak lalu kan, misal. Akhirnya menggunakan es polak atau bahkan narak sandintong dia berbuka si Indomie. Harus Indomie baik. Atau sebagian cerita harus serbuk baik. Harus serbuk. Nah niki sak paling utama disesuaikan urutan sak tersebut dalam agama nomor baru. Awalin si air putih. Nah suhani ke yang pun jok es, jok kopi, jok rokok, jok napi juga. Nah niki setelah tama air putih. Ada sak pati lah ruan ketentuan ulama. Karena kita niki beragama, maka harus kita mengikuti ajaran agama. Dende ikuti hawa nafsu tentang es doang. Niki nafsu berarti niki. Nah niki ada sesuai dengan ketentuan agama. Jadi Malik insyaallah pertama mendapatkan keutamaan mati jok agama. Kedua merabasan ahli kesehatan. Tiang niki siap tenjot menerima makanan-makanan asing lah istilah, makanan keras, makanan asing. Namun istilah ulama sebagian adalah periak usus semuanya. Jadi periak usus. Allahu a'lam. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Singkat artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah dan bertambahlah iman mereka dan bertambah. Pertanyaannya kemudian apa yang dimaksud dengan jadi sedangkan zaman sekarang ini jangankan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, azan pun dikemanakan kayaknya biasa-biasa saja, santai. Nah apa yang maksudnya? Jadi maksud dari manik Allah Subhanahu wa taala apabila dibacakan atas orang-orang yang beriman akan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati mereka, bertambah iman mereka dan bertakwa kepada Allah. Niki ayat-ayat sampai satu bacaan yang menyebabkan hati mukmin niki bergetar. Pada intinya tetap bergetar hati yang kan. Lagu orang bentak-bentak seduh kok nih. Bentak-bentak seduh. Jadi apa temut dait bentak-bentak seduh. Jadi niki berarti ada tambahan. Nah niki bagi dengan mukmin apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksud adalah pertama Al-Quran. Yang dengan sak berdengah niki mun baca ayat Al-Quran niki mun tawan makna, mun tadabburi maksudnya. Misal boleh jadi misalnya inna adzabahu lasyadid misalnya. Siksa Allah niki sangat pedih. Langsung bentak tersudut. Barantan sampai palek nani hibasuh kan bentak tersudut. Jadi niki menjadi bergetar. Atau tersebut manik Allah tentang surga dek. Allah kemele tamu surga. Atau yang kedua adalah ayat-ayat Allah niki berupa alam semesta niki. Apa yang mensiri makhluk Allah mun hayatin. Masya Allah begitu hebatnya Allah, kekuasaan Allah. Nah yang pun dalam pertengahan ayat zadathum imanan. Dengan hasil tadabbur niki imannya bertambah. Imannya bertambah kepada Allah, bertambah kepada hari akhir.
Kemudian apabila alam semesta dibacakan bertambah keimanannya ke atas kekuasaan Allah, niki mana. Jadi lamun terbaca-baca makin niki hendak tersegera dengar aja, hayo dah kedak sedul. Enggak ada. Nah, jadi niki membutuhkan pertama paham makna, sekedua dihayati, kemudian terkandung makna-makna syarat dalam ayat niki. Nah, nikilah kurang lebih dari makna ayat syarat. Wallahu taala bisawab. Nah, niki tunas doa niki job almarhum Haji Sulaiman almarhum Halil almarhum Munawar. Hampir Munawar jan. Oh iya. Iya kena ke Bapak Sulaiman Muktawan, tu Halil Muktawan. Munawar jan. Halil Mukti Murwi. Nah, nggih. Niki jamaah sami, mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Sulaiman, almarhum Tu Halil, almarhum Munawar niki tican ampunan insyaallah subhanahu wa taala, tican maghfirah, tican rahmat, tican senang dalam kubur. Begitu juga untuk seluruh keluarga kadang dari pelugum sami sabujulu meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'alil jannata mathwahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. Nggih jamaah sami, jadi dengan demikian maka berakhirlah pengajian di tahun niki atau tahun sebelum Ramadan niki. Mudah-mudahan sebelum berselaku lain malam sehat walafiat dan kembali berdaya dalam ibadah, baik dalam masjid musalla niki, berdaya dalam hal-hal yang baik dan mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa li asatidina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وعاقبتنا وبلغنا رمضان في صحة وعافية إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.